Assalamualaikum anak-anakku. Ibu lanjutkan materi produk roti tawar dan roti manis. Jangan lupa diklik like-nya dan subscribe-nya dan komen kehadirannya ya. Nah, di video yang sebelumnya Ibu jelaskan mengenai pengertian, kemudian jenis-jenis, kemudian bahan. Nah, ini Ibu lanjutkan bahan dari pembuatan roti, yaitu susu tadi ya. Untuk susu ini biasa digunakan susu bubuk ya. Kemudian telur. Nah, kalau telur ini pastinya makanan yang penuh gizi. Dia punya sifat mengembang apabila dikocok ya, sehingga volumenya menjadi beberapa kali lipat lebih banyak dari volume sebelumnya. Nah, fungsinya apa? Dia membuat proses pembentukan krim, kemudian meningkatkan jumlah gas yang ditangkap oleh gluten, memberikan warna serta flavor yang khas juga, menangkap air sebagai pelunak, dan memberi kontribusi terhadap nilai gizi. Kemudian albumin yang terdapat pada putih telur ini menyebabkan pengikatan air yang lebih baik pada kram roti. Kemudian protein putih telur juga mempunyai sifat yang mirip dengan gluten karena dapat membentuk lapisan tipis yang cukup kuat untuk menahan gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Ya. Kemudian putih telur juga merupakan bahan yang terbaik untuk mempertinggi gluten sehingga sangat cocok untuk membuat roti tawar yang putih. Selain menyerap air, putih telur juga termasuk bahan yang elastis ya. Kemudian hasilnya dia menjadi putih bersih, kemudian elastisitasnya juga sangat baik. Itu untuk telur. Selanjutnya adalah bread improver. Bread improver ini membantu proses pembuatan roti dalam produksi gas dan penahanan gas. Biasanya bread improver ini ditambahkan pada proses pencampuran dengan dosis pemakaian 0,3% sampai 1,5% dari berat tepung. Bread improver juga bisa memperbaiki karakteristik adonan sehingga dapat beradaptasi terhadap peralatan. Bread improver juga memiliki proses fermentasi yang teratur dan dapat membantu pengembangan proses selama baking. Ya. Kemudian selain itu juga bread improver dapat mendiversifikasi produk roti dan mempengaruhi struktur daging roti atau kram teksturnya, bagian luarnya itu, kemudian warna kulit rotinya dan tampilan roti, volume, aroma, rasa, dan umur simpannya. Ini adalah bahan-bahannya. Selanjutnya ada peralatan dalam pembuatan roti, ada peralatan persiapan, pengolahan, peralatan kecil, pembuatan roti tawar. Untuk persiapan ada plastic bowl, kemudian scale atau timbangan, measuring glass, work table ya, meja kerja, kemudian ada cutting board juga. Untuk yang pengolahan bisa menggunakan mixer. Ini ada macam-macam mixernya, mulai dari hand mixer listrik, vertical planetary mixer, balon whisk, palung, mixer spiral, mixer horizontal ya. Kemudian ada lengan pengaduk, ada whisk pad, hooks, kemudian ada dough handling equipment, ada divider rounder, proofing cabinet, blade slicer. Selain itu juga ada oven pemanggang, ada deck oven, rack oven, mechanical oven, convection oven, dan yang terakhir yaitu kompor atau stove ya. Nah, kalau peralatan kecil pembuatan roti tawar ini ada rolling pin, scraper, strainer, pastry brusher, cooling grid, baking sheet, pisau, kemudian proofing box, rubber spatula, dough cutter, slicer, dan wire cooling rack. Nah, selanjutnya ada metode dan proses pembuatan dari roti. Ada 3 di sini, yaitu metode stray dough, dan kedua metode spong and dough, dan yang ketiga metode no time dough. Kalau stray dough ini cara yang paling banyak digunakan
Ya, karena proses pembuatan ini hanya satu kali pengadukan. Semua bahan tuh dicampur menjadi satu sampai adonannya lembut dan kalis. Temperatur adonan juga sekitar 26 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian difermentasikan itu 1 sampai 3 jam. Yang kedua ada metode Spong Endo. Dia ada 2 langkah. Yang pertama yaitu tahapan pembuatannya ya. Dia terdiri dari 60% total tepung, kemudian yeast dan air sebagian. Dia dicampur dulu, diuleni hingga lembut ya. Nah, saat pengadukan itu terjadilah pembentukan gluten. Nah, nantinya akan menahan gas yang dihasilkan dari proses fermentasi ya. Jadi adonannya itu harus diaduk dengan baik sehingga menghasilkan adonan yang mengembang dengan sempurna saat fermentasi. Ya. Kemudian proses fermentasi spong pada awalnya dia berjalan lambat, tapi kemudian akan berjalan sangat cepat. Nah, kandungan gula yang ada pada tepung itu merupakan sumber utama bagi yeast atau ragi untuk berkembang, yang selanjutnya akan melemah pada 1 jam pertama fermentasi. Setelah itu, baru yeast akan mulai memproduksi karbon dioksida dan alkohol di dalam spong. Karbon dioksida yang dihasilkan selama fermentasi itu akan memberikan udara pada spong yang membuat volume adonan mengembang, ya. Nah, setelah spongnya dibuat, difermentasi, kemudian spong tersebut diaduk kembali bersama bahan-bahan lain. Ya, tadi sebagian tepung, air, kemudian cairannya boleh susu ya, kemudian garam, gula, shortening dan bahan lainnya. Nah, biasanya proses pengadukan ini bahan keringnya dahulu. Jika tercampur rata, baru dimasukkan bahan cair. Nah, dan jika sudah setengah jalan, baru ditambahkan shortening untuk dicampurkan dan adonan diaduk sampai rata dan kalis. Nah, tahapan selanjutnya difermentasi lagi adonan tersebut melalui fermentasi yang kedua atau flour time. Nah, kemudian pastinya si ragi juga akan terus memproduksi karbon dioksida dan gluten yang ada itu telah matang dan menunjukkan struktur adonan yang stabil ya, sehingga selama proses ini adonan akan menjadi lembut dan elastis serta permukaan adonan menjadi kering. Proses fermentasi ini biasanya berlangsung selama 15-20 menit. Itu yang metode Spong Endo. Yang ketiga adalah metode no time dough. Jadi adonan cepat sistemnya. Waktunya 3 menit. Kemudian roti ini dibuat sangat cepat memang ya. Jadi pengadukan pun 1 kali fermentasi itu 45 menit kurang lebih. Kemudian daya tahannya itu sampai 3 hari. Bisa bertahan sampai 3 hari. Jadi keunggulannya menghemat ya. Metode no time dough ini menghemat baik dari segi waktu, kemudian tidak perlu alat banyak, kemudian tenaga juga sedikit, dan hasil rotinya lebih banyak. Begitu, tapi aromanya ternyata kurang baik, jadi daya tahan roti itu tidak lama, begitu ya. Makanya tadi Ibu sampaikan bahwa daya tahan itu sekitar 3 hari. Nah, proses ini banyak digunakan di Australia dan di beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi langkah dari no time dough ini hampir sama dengan cara membuat roti secara konvensional, tidak seperti straight dough maupun yang metode Spong Endo tadi ya. Jadi umumnya mengandalkan proses fermentasi untuk menghasilkan volume roti. Nah, sistem ini juga mengandalkan pengembangnya dari bahan kimia selama proses pengadukan. Jadi pada prinsipnya sistem ini, penambahan bahan pengembang ini akan menyebabkan adonan cepat mengembang tanpa proses yang tidak terlalu lama. Itu adalah bagian dari metode dalam proses pembuatan roti. Ya. Lanjut nanti video yang ketiga ya. Ibu lanjutkan untuk proses pembuatan roti.